Seorang kakek mencabuli cucunya sendiri yang masih di bawah umur. Finish di posisi kedua, Toprak Razgatlioglu juara dunia WSBK kunci gelar di sirkuit Mandalika. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, seorang kakek di Gunung Sari, Lombok Barat mencabuli cucunya sendiri yang masih di bawah umur. Ironisnya aksi bejat sang kakek telah dilangsungkan selama setahun sejak korban duduk di bangku kelas 5 SD hingga kelas 6 sekolah dasar. Inilah sang kakek berinisial M, 56 tahun, tersangka pelaku pencabulan terhadap cucu tirinya sendiri berumur 10 tahun. Perbuatan tidak terpuji ini sudah dilakukannya sejak korban duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa menjelaskan perbuatan bejat tersangka terjadi karena korban dengan tersangka tinggal serumah. Korban selalu diancam dan diminta tidak menceritakan kejadian tersebut. Beruntung ibu korban memergoki perbuatan pelaku, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Mataram dan tersangka langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di rutan Mapolresta Mataram. Sejak kelas 4 SD sampai kelas 5 SD, jadi kurang lebih berjalan 1 tahun. Dan itu pun juga pencabulan dan atau persetubuhan yang terjadi di Desa Taman Sari, di mana awal mulanya unit PPA Satreskrim Polresta Mataram menerima adanya laporan terkait dugaan anak yang dicabuli dan atau disetubuhi, di mana ibu korban datang ke unit PPA melaporkan adanya kejadian tersebut, di mana pada waktu itu ibu korban melihat bahwa anaknya sedang dieksploitasi oleh seorang laki-laki yang mana setelah kita telusuri adalah kakek tirinya. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita sejumlah baju dan pakaian dalam milik korban pencabulan anak di bawah umur. Kasus ini sekarang sepenuhnya ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Mataram. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Finish di posisi kedua di belakang Jonathan Rea, juara dunia Toprak Razgatlioglu, kunci juara dunia WSBK musim 2021 di sirkuit Mandalika. Dengan membawa bendera kebangsaannya, Toprak menyandang gelar juara WSBK perdananya. Sirkuit Pertamina Mandalika menjadi sejarah bagi pembalap partai Yamaha. Toprak Razgatlioglu dirinya berhasil keluar menjadi juara dunia World Superbike 2021. Pembalap asal Turki itu memenangkan persaingan ketat dengan Jonathan Rea. Pembalap berusia 25 tahun itu menjadi juara dunia baru World Superbike. Pencapaian terbaik Toprak setelah turun ke ajang World Superbike 2018 adalah saat finish keempat musim lalu. Terlihat tim Yamaha Patalema bersama ofisial merayakan kemenangan Toprak Razgatlioglu di depan pedok tim Yamaha. Membawa bendera Turki, Toprak dengan bangga menerima podium gelar juara dunia World Superbike musim ini. I'd now like to welcome onto the podium a representative of the winning team. Toprak kini mengoleksi 551 poin, unggul atas Rea yang mencatatkan 526 poin. Selisih ini tak mungkin lagi dikejar karena World Superbike 2021 hanya menyisakan race di Mandalika. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang detik-detik akhir sesi balapan World Superbike, lagu Indonesia Raya menggema di sirkuit Mandalika.
Suasana mengharukan tersebut menjadi momen bersejarah selama penyelenggaraan WSBK di Mandalika International Street Circuit tahun ini. Sesi balapan World Superbike di sirkuit Mandalika akhirnya selesai setelah melalui 13 putaran dan 35 balapan. Kejuaraan dunia Superbike Motul FIM 2021, Toprak Razgat Lioglu dinobatkan menjadi juara baru pada World Superbike tahun ini. Terlepas dari pertarungan para rider sebelum race kedua berlangsung, tepatnya detik-detik penundaan balapan karena hujan lebat, ada momen menarik yang cukup mengharukan di tengah-tengah tribun penonton. Saat lagu Indonesia Raya dipandu dari race control yang kemudian diikuti oleh seluruh penonton di masing-masing tribun, lantunan lagu Indonesia Raya pun menggema di sirkuit Mandalika, seakan menjadi momen bersejarah untuk kejuaraan balapan dunia pertama di sirkuit Mandalika ini. Tak hanya itu, saat promotor memutuskan kembali menunda balapan race 2 karena kondisi cuaca hujan lebat, para penonton secara serempak memberikan semangat kepada kru dan pembalap yang akan bertarung. Aksi ini pun menarik perhatian para kru dan pembalap untuk merespon semangat yang diberikan penonton. Sekitar 90 menit sesi race kedua ditunda, akhirnya balapan kembali dilanjutkan. Toprak Razgat Lioglu, Rea dan Racing bersaing ketat. Axel Bassani dan Michael Pandermark juga ikut meramaikan persaingan pada race kedua. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari terakhir race day, intensitas mobil pribadi tinggi memasuki sirkuit. Hal ini dialihkan Dinas Perhubungan untuk tetap menggunakan shuttle bus akibat penuhnya parkir dan membeludaknya penonton. Hari terakhir race pergelaran World Superbike Mandalika dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang datang. Dapat dilihat dari padatnya pengunjung yang masuk ke area parkir sirkuit Mandalika. Menghindari penumpukan kendaraan, Dinas Perhubungan melakukan penyekatan dan memindahkan seluruh pengguna mobil pribadi untuk tetap menggunakan shuttle bus mengingat kapasitas parkir kendaraan yang melebihi kapasitas akibat penonton yang membeludak. Ruang parkir yang tersedia itu sebenarnya tidak cukup untuk kendaraan pribadi dalam jumlah besar. Makanya kita batasi untuk kendaraan pribadi itu masuk ke dalam. Yang ada sudah kita siapkan shuttle bus ini. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung 104 untuk melakukan melayani seluruh penonton gitu. Tapi faktanya sekarang gimana di dalam, kenapa sampai... Ya sekarang kan sudah penuh. Kita punya area parkir itu hanya nampung sekitar 500 kendaraan. Stay udah itu, nggak mungkin bergerak lagi gitu ya. Makanya kita arahkan gunakan shuttle bus kita ini. Lebih lanjut, masyarakat yang membawa kendaraan pribadi harus memarkir kendaraannya di parkir yang disiapkan oleh penyelenggara. Kemudian ada shuttle bus yang akan menjemput atau mengantarkan penonton ke lokasi sirkuit sesuai dengan warna tribun masing-masing. Dari Lombok Tengah, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.